Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas Manajemen 32. NIM 1961201171. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Saya di sini akan menjelaskan landasan teori. Pengertian bank. Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun data dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubung dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Fungsi bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Fungsi bank lebih spesifik dibedakan menjadi: yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua, agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, agent of service. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jenis-jenis bank. Dalam praktik perbankan di Indonesia, saat ini terdapat berbagai jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi pemilikannya tersebut. Yang pertama, bank milik pemerintah. Kedua, bank milik swasta nasional. Yang ketiga, bank milik koperasi. Yang ketiga, dilihat dari segi status. A. Bank devisa. B. Bank non-devisa. Dilihat dari segi menentukan harga. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Pertama, menentukan bunga. Kedua, deposito. Sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Penggunaan dana tersebut. Adapun jenis sumber-sumber dana dari bank tersebut adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari pihak luar, dana yang bersumber masyarakat luas. Fungsi sumber dana bagi bank. Pertama, sebagai alat pembayaran kegiatan usaha. Dana tersebut diperuntukkan sebagai berikut. Pertama, demand deposit. Kedua, saving deposit. Ketiga, time deposit. Keempat, capital deposit. B. Dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Yang C, sebagai tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Jenis-jenis sumber dana bank. Dana modal sendiri, yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari pemegang saham meliputi. Pertama, modal dari depositor. Kedua, cadangan-cadangan, yaitu sebagai dari profitabilitas bank yang disisihkan. B. Dana pinjaman dari pihak luar. Pertama, pinjaman dari bank lain yang dikenal dengan cold money, yaitu pinjaman harian dari antar bank. 2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri.
Ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan non-bank. Keempat, pinjaman dari bank sentral. Yang C, dana dari masyarakat. Dibagi menjadi dua. Pertama, simpanan tabungan. Alat yang sering digunakan untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan adalah sebagai berikut. A. Buku tabungan. B. Slip penarikan. C. Kwitansi. D. Kartu yang terbuat dari plastik. Kedua, deposit. Adapun jenis deposit yaitu deposit berjangka, merupakan deposit yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. B. Sertifikat deposito. C. Deposito on call. 3. Giro, merupakan bentuk simpanan nasabah baik perorangan atau perusahaan, lembaga atau institusi pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh giran atau pemilik dengan menggunakan cek dan giro. Ketentuan rekening giro. Pemegang rekening dapat atas nama perorangan. Kedua, bersifat rekening koran. Ketiga, memiliki batas saldo di rekeningnya. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.